Kan komanya itu menjelaskan. Kira-kira iya atau bukan, teman-teman? Boleh dijawab di chat. Contohkan tadi, Gracia Polly, an Indonesian badminton player, kita namakan adjective clause ya. Kalau dari ciri-ciri yang ada di sini, bisa. Tebak aja dulu. Bisa. Bisakah? Nah, kita perhatikan yang ketiga. Adjective clause marker diawali dengan adjective clause marker. Apa aja ya adjective clause marker itu? An badminton player, one. Apakah di situ ada salah satu adjective clause marker ini? Tidak. Di situ sekalipun kalimat setelah koma itu menerangkan, tapi di situ dia disebut dengan apostan. Jadi yang perlu diketahui, yang paling penting kalau adjective clause itu dia punya marker, adjective clause marker berupa ini, ada who, kegunaannya nanti gitu kan. AC di sini adalah adjective clause ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia digunakan untuk menggantikan subjek atau menjelaskan tentang subjek di situ ya, bisa digunakan untuk menjelaskan atau bahkan menggantikan. A psychiatrist is a medical doctor who provides physical medicine. Dia digunakan untuk menggabungkan dua kalimat, ya kan? Kalimat pertama di sini, a psychiatrist is a medical doctor. Kemudian kalimat keduanya itu, a psychiatrist provides physical medicine and rehabilitation. Kita ganti psikiatrisnya dengan who. Jadi dia menerangkan subjeknya. Nah, di situ. Marker who di sini menerangkan subjek. Kemudian ada juga whom, adjective clause marker whom. Dia digunakan untuk menggantikan objeknya. Misalnya di sini, Miss Vida is the woman whom he loves, yang dia cintai. Jadi di sini untuk marker adjective clause marker sendiri dia bisa diartikan dengan yang kalau bahasa Indonesia ya, yang gitu. Miss Vida adalah wanita yang dia cintai kayak gitu. Kemudian bisa juga whose di sini untuk kepemilikan. Mr. Rizky is the man whose car I rented. Nah, Mr. Rizky adalah pria yang mobilnya ku sewa gitu. Kemudian di sini ada lagi which. Which di sini dia bisa menggantikan subjek atau objek yang berupa benda. Nah, di situ perbedaannya nanti dengan yang bawah yang that. Biasanya teman-teman akan bingung di situ. Atau mungkin bertanya-tanya, apa sih perbedaannya which sama that? Ini dia kayak bisa sama-sama bisa digunakan gitu kan. Kalau which ini nanti dia untuk menggantikan subjek atau objek yang berupa benda saja. Kalau that ini dia juga bisa orang nanti gitu. Nah, kedudukannya di sini yang sebagai subjek, this is the topic which interests me. Nah, di sini kalimat pertama adalah this is the topic gitu ya. Kemudian kalimat keduanya the topic interests me, which di sini menerangkan topiknya gitu. The topic ini berfungsi sebagai subjek. Nah, yang kedua, this is the topic on which I will write. Nah, di sini dia berfungsi sebagai object of preposition ya, teman-teman. Di sini ada keterangan prepositionnya. Mana preposisinya? On. Kemudian dia menjadi objek dari on ini. This is the topic. The topic
I will write it gitu kan. This is the topic, I will write it. Jadi on which ini menggantikan it itu tadi, menggantikan objek gitu. Kemudian ada lagi that. That di sini juga bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek gitu. Yang pertama, art that is in public places can be enjoyed by everyone. Kemudian di sini ada the bag. The bag that Ma'am Tree bought was very expensive. Dia terdiri dari dua kalimat gitu kan ya. Ma'am Tree bought a bag gitu kan. The bag is very expensive gitu kan. The bag. Teman-teman bisa lihat ininya kan ya. PowerPoint-nya. The bag is very expensive. Ma'am Tree bought it kayak gitu. Nah, di situ that menggantikan it yang di belakang tadi di kalimat keduanya. The bag that Ma'am Tree bought, maka dari itu di sini udah nggak dikasih it lagi, was very expensive, langsung begitu. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk menggantikan adverb atau place. Adverb place gitu kan. Where here is the place where Miss Nuraini was born. Di soal yang kemarin pun ada contohnya gitu kan ya. Untuk yang adverb ini. Yang soal joint atau the knee itu kemarin. Nanti saya tampilkan lagi. Oh, di sini ada chat. Miss Vida. Which is object of preposition. Oke. Di sini tadi, untuk yang which is object of preposition, dia kan terdiri dari dua kalimat gitu ya. This is the topic I will write. This is the topic I will write on it. Gitu kan. I will write on it. Aku akan menulis tentangnya gitu. Tentang ini, dengan ini gitu. Jadi, yang digantikan itu adalah it-nya yang belakang tadi Miss Vida, objeknya gitu kan. Maka dari itu dia jadinya seperti ini. This is the topic on which I will write. It-nya yang belakang tadi dihilangkan. Gitu. Oke, yang terakhir di sini ada when. Dia bisa menggantikan adverb of time. This is the hour when the children usually go to bed. Oke, seperti itu. Itu tadi beberapa dari adjective clause markers. Nah, kita lanjut. Type of mistakes yang biasa kita temui atau mungkin kita lakukan gitu. Nah, ini masih berhubungan dengan pertanyaan Miss Siti Khadijah kemarin gitu. Saya lihat dulu ya pertanyaannya. Konsep adjektif itu sebenarnya gimana sih, Miss? Apakah sebentar saya bacakan kemarin. Konsep adjective verb itu bagaimana sih, Miss? Apakah yang pakai past participle? Nah, ini. Apakah I got a birthday cake given by my neighbor? Itu kalau di adjective clause kan jadinya I got a birthday cake which was given by my neighbor. Apakah seperti itu? Ternyata, nah di sini penjelasannya. Jadi beberapa kesalahan yang biasa dilakukan mungkin ketika kita mengerjakan soal yang materinya tentang adjective clause itu di sini. The first one is when the marker which, that, and whom are used as objects in adjective clauses, they can be omitted. Jadi ketika marker ini digunakan sebagai objek gitu untuk menggantikan objek di sebuah adjective clause, dia bisa dihilangkan. Nah, jadi apakah kalimat yang dicontohkan Miss Siti di grup kita itu yang pertama, yang I got a birthday cake given by my neighbor itu bukan adjective clause karena dia tidak ada markernya? Jawabannya adalah tidak. Dia di situ sama-sama adjective clause, hanya yang pertama itu yang I got a birthday cake given by my neighbor itu which-nya sudah dihilangkan, diomit karena di situ birthday cake adalah ya, karena yang digantikan di situ adalah which-nya ya, objeknya gitu kan, dia bisa dihilangkan. Contoh lain di sini ada the bag that Ma'am Tree bought was very expensive.
Nah, kita bisa hilangkan juga that ini karena dia merupakan objek pada adjective clause itu tadi, menerangkan objek that-nya ini. Jadi, kita bisa gunakan seperti ini. The Beckman report was very expensive. Nah, kalau membahas tentang omitting itu nanti akan panjang juga ya, teman-teman. Dan apakah kalau klausa di omitting itu dia akan selalu menjadi past participle atau verb 3, Miss? Tidak selalu seperti itu. Tergantung tenses-nya, atau kalau dia pasif, dia nanti akan menjadi verb 3. Markernya dihilangkan, dia jadi verb 3. Tapi kalau dia aktif, dia akan menjadi verb ing. Contohnya misalnya ada kalimat seperti ini. The woman who sells mango is my mother. Nah, who-nya mau kita hilangkan. The woman bukan sold mango, tapi the woman selling. Jadi kalau kalimatnya aktif seperti itu, atau kalau kalimatnya aktif seperti itu, dia verb-nya tidak diganti ke past participle atau verb 3, tapi digantinya ke verb ing. Itu kita nanti akan jelaskan kalau kita masuk materi omitting, reducing, ellipsis. Nah, itu banyak sekali pembahasannya. Jadi kita fokusnya ke sini dulu, omitting yang dia markernya digunakan sebagai objek dulu, seperti itu aja. Nah, kemudian yang kedua, nah ini tadi penjelasannya lebih lanjut di sini, Miss Vida tadi minta dijelaskan untuk yang penggunaan on which-nya. The adjective clause marker, which and whom can also be used as object of preposition. Maksudnya gimana? Dia terdiri dari dua kalimat seperti ini. Seperti yang kita sudah bahas tadi sedikit. This is the topic. I will write on it. Gitu kan. On it di belakang ini dia adalah objek dari preposisi on. Gitu kan. On-nya dia memiliki objek lagi. Kemudian it-nya di sini kita hilangkan, kita ganti dengan which. Jadi preposisinya tetap, hanya it-nya yang dihilangkan. This is the topic on which I will write. Ini adalah topik yang akan saya tulis, seperti itu. Perlu berhati-hati di situ. Kemudian ada lagi type of mistake. Di sini apabila pattern-nya adalah quantity of words, kemudian ada of dan adjective clause. Quantity of words itu maksudnya apa? Di sini ada contohnya, he met with 2 tennis players. Kemudian quantity of words itu yang seperti ini, he had known both of them for years. Kita gabungkan jadi seperti ini. Them-nya kita ganti dengan whom. He met with 2 tennis players, both of whom he had known for years. Dia bertemu dengan 2 tenis player, yang keduanya telah dia ketahui atau telah dia kenal selama bertahun-tahun. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada juga kalau pakai which. I read a number of journals. Kenapa dia nggak pakai Karena di sini. Kalau yang di sini tadi tennis player, maka dia penggantinya pakai whom. Kalau di sini karena journals, sekalipun di sini penunjuknya them, kita markersnya pakai which. I read a number of journals. Most of them were very useful. Aku membaca beberapa jurnal. Beberapa dari mereka itu kembali ke jurnal begitu berguna, gitu kan. Aku membaca, ketika digabungkan dengan adjective clause, dia akan menjadi aku membaca beberapa jurnal yang beberapa dari mereka atau yang beberapa sangat berguna. Aku membaca beberapa jurnal yang beberapa sangat berguna. Oke, dari jurnal-jurnal tersebut sangat berguna. Yuk kita exercise sekarang. Nah, di sini ada 2 pertanyaan sebelum kita masuk ke exercise yang lebih banyak. Kita jawab secara bersama-sama dulu, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke latihan soal. Gitu. Kenapa waktunya berjalan sangat cepat ya?
Udah hampir 8:30 aja. Minggu lalu pun juga begini. Oke, saya tunggu barangkali ada pertanyaan. Atau mungkin kita langsung mau coba exercise ini, teman-teman baca dulu deh. Nanti kita kenalan dengan teman-teman yang belum dapat bergabung minggu lalu, kita minta untuk menjawab. Oke, dibaca, diresapi dulu. Diresapi. Oke, sudah ya. Tadi kita minta Miss Lia untuk menjawab. Nah, sekarang saya ingin Miss Lia menunjuk temannya, bukan menunjuk temannya, kita kenalan yuk sama teman yang lain, Miss Lia. Ingin kenalan sama siapa, Miss Lia? Yuk kita lihat participants-nya di sini. Oke, Miss. I must choose one, Miss. Yes, you can choose one of them. It can be man or woman. Okay, Miss. I choose Salwa, Miss. Okay, Miss Salwa, come on. Let's try to answer number 1. Let's try to practice. Can you read it first? The question. Miss Salwa. Read, ma'am. This one, cable cars. I think B. Okay, can you read it first so our friends can hear it? Biar yang lain dengar suara Miss Salwa nih. Cable cars are moved by cables that they run underground and powered by a stationary engine. Okay. Cable cars are moved by cables. Kalau Miss Salwa jawabnya B, that they run. How about the others? Teman-teman yang lain, kira-kira jawabannya apa ya? Apakah setuju dengan Miss Salwa? Ya, oke. Dia good job. Dia membutuhkan markers, adjectiveless markers, tapi di sini dia sudah tidak membutuhkan ini lagi, they lagi, karena sudah di-replace oleh that ini. Maka jawaban yang tepat adalah D, the run. Cable cars are moved by cables, the run. Ya, cables-nya. Oh ya, mohon maaf. Di sini yang di-replace adalah cables gitu ya. Cable cars are moved by cables, the ya, that-nya ini mengacu pada cables. Tidak usah diulangi lagi. The run underground and powered by a stationary engine. Okay, most of you already correct. The answer is D. How about the next number? Miss Salwa, could you please choose one of our friend? Rizka, ma'am. Yes? Rizka. Pardon? Rizka. Rizka. Okay, Miss Rizka. Yes, Miss. Okay. Let's try to answer number 2. My answer is B. Your answer is B. So the melting point is the temperature that a solid change to a liquid. Okay, how about the others? I would like to know your answer, guys. Do you agree with Miss Rizka? Nah, kira-kira menerangkan yang mana ya? The melting point is the temperature, blah blah blah, a solid change to a liquid. Kira-kira dia mengacu kemana ya? Marker ini nanti akan mengacu kemana? Temperature? Kata Miss Siti Nuridaya, temperature, the melting point. Okay,
dia mengacu ke temperature. Jadi di sini kita tidak bisa secara teori aja, kita juga lihat secara meaning gitu ya. The melting point is the temperature. Jawaban yang tepat adalah at which temperature, di mana pada temperatur itu gitu kan. Benda padat berubah menjadi liquid. Melting point adalah temperatur di mana pada temperatur tersebut solid change to a liquid. Benda padat berubah menjadi cair seperti itu. Jadi di sini dia yang paling tepat adalah at which. Karena dia diartikan yang pada, dia menerangkan temperature. That's why the correct answer is at which. The melting point is the temperature at which a solid changes to a liquid. Okay, to understand more about it, I will share a quizzes link. Jadi saya akan share link quizzes untuk teman-teman. Di sini kita akan latihan tentang adjective clause. We're going to play a live quiz, okay? So you can understand better about adjective clause that we already discussed. But before that, in case you have any questions, you can type it down on the chat section, or you can turn on your mic too. This is the link. Please take a look at your chat box, guys, because I'm going to share the link there. Wait, I only shared two. Hey, sorry, everyone. Okay, you can open the quiz link, guys. And I will share it. I will put it in our PDF file later. Okay, one person joined. Okay, I am still waiting. Okay, can we begin? Is everyone joined already? 13 people. Okay. Okay, let's start.
Okay. Sorry. I keep sending.
Okay, we are going to wait for our other friends to finish their quiz. And I will give some summaries. Oke, sorry. Thank you, Miss Siti Nurhidayah. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat dari share screen, di sini soal-soal yang teman-teman sudah banyak jawabnya benar. Kemudian ada beberapa soal juga dengan tingkat kesalahan yang masih tinggi. Nah, kalau minggu lalu, saya mohon maaf, belum bisa terrealisasi pembahasan soal setiap harinya karena beberapa hal. Nah, insya Allah minggu depan ini kita akan bisa berikan pembahasan soal setiap hari. Jadi biar teman-teman nggak tunggu terlalu lama. Gitu. Kayak yang tadi pagi. Nah, kita bisa diskusikan. Jadi, setelah kelas ini bisa tentang soal-soal tersebut di our WhatsApp group later. Okay, so congratulations for Miss Nanny. Become the first place. Okay, I will show you the 5 best player today. Congratulations for Miss Nanny Aristia, and the second one is Miss Siti Khalijah, yay, Miss Vida, and Miss Siti Nurhidayah. The 5th is, I think, okay, congratulations for all of you. I will give you guys the question again later, maybe in a PDF file. Okay, so before we close our class, I will give our discussion today. Jadi saya akan memberikan summary dari diskusi kita hari ini. So today we have discussed about expletive, ya kan? Kita sudah berdiskusi tentang expletive, tadi kita sudah belajar tentang expletive, dan expletive yang kita pelajari adalah there dan it. Jadi dia di sini kalau expletive there, dia itu kegunaannya untuk menunjukkan bahwa seorang atau sesuatu itu ada pada particular time and place, di tempat tertentu dan waktu tertentu, gitu teman-teman. Dia punya patternnya adalah there, kemudian diikuti is MR atau was were atau verb to be yang lain, kemudian diikuti oleh subject. Jadi there itu bukan subject, melainkan dia empty words, jadi dia nggak ada artinya, mau dia ada atau enggak, dia tidak akan mengganti atau punya efek ke kalimat tersebut, mengganti meaning-nya. Karena subjeknya untuk kalimat yang ada expletive there-nya, subjek terletak setelah verb, is MR, verb to be tadi. Nah, kalau kita hilangkan bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk it, berbeda dengan there, kalau dia bukan merupakan subjek, it ini dia bisa berfungsi untuk occupy atau mereplace atau menempati posisi subjek gitu. Dia punya beberapa pattern. Di sini saya sudah berikan contohnya, kemudian patternnya juga. Teman-teman nanti bisa baca kembali kalau mungkin penjelasan saya tadi
terlewat atau mungkin kurang jelas. Nah, di sini untuk latihannya, barangkali tadi yang mungkin karena faktor koneksi, nggak bisa buka Kahoot, di sini ada pin yang bisa dimasukkan, kemudian teman-teman nanti bisa belajar tentang expletive there and it tadi. Nah, selain expletive there and it, kita sudah berbicara tentang salah satu bagian dari dependent clause, jenis soal yang sering keluar, klausa yang sering keluar dibanding klausa-klausa lain, yakni adjective clause. Nah, adjective clause ini tadi memiliki fungsi untuk menggabungkan dua sentence, gitu ya. Dan dia biasanya menjelaskan tentang noun, dan dia diawali dengan adjective clause marker. Tapi ada beberapa exceptions gitu, pengecualian gitu ya teman-teman. Nah, apa saja? Sebelum masuk ke pengecualian, di sini tadi saya sudah tuliskan beberapa atau keseluruhannya dari adjective clause marker berupa apa dan dia kegunaannya untuk menggantikan atau menerangkan apa dan example-nya. Nah, untuk pengecualiannya tadi, apabila marker which, that, and whom digunakan sebagai objek dalam adjective clause, dia itu bisa diomit atau dihilangkan. Seperti contoh kalimat di sini, the bag that Memtree bought was very expensive. That ini menerangkan tentang it, tentang tasnya. Karena dia terdiri dari dua kalimat tadi ya. The bag was very expensive. Memtree bought it. It-nya itu kita gantikan dengan that. Nah, karena dia berfungsi sebagai objek tadi, dia bisa dihilangkan atau diomit penggantinya it tadi. Penggantinya tadi kan adjective markers that. Jadi that-nya kita hilangkan. The bag Memtree bought was very expensive. Apakah dia selalu dalam bentuk past participle atau verb 3 kalau ada yang diomit seperti itu? No. Dia tergantung dengan tenses kalimatnya ataupun bentuk pasif aktifnya. Kalau dia merupakan bentuk pasif, dia nanti akan digantikan oleh past participle atau verb 3 secara otomatis. Tapi preposisi, contohnya bagaimana? Nah, di sini ada. Nah, yang terakhir, summary yang saya berikan, ketika dia mengandung quantity objective clause. Kemudian, nah, di sini bisa dilihat. Itu tadi sedikit summary dari penjelasan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya sebelumnya ada yang kurang jelas atau mungkin teman-teman terlewat karena tadi sempat off miss Zoom-ku, boleh ditanyakan baik di chat sekarang ataupun nanti di WhatsApp. Nah, untuk pembahasan soal dari kuisis, beberapa soal dengan tingkat kesalahan yang masih banyak, kita akan berikan secara bertahap gitu ya. Kalau minggu lalu belum terrealisasi, insya Allah minggu ini sudah bisa. Kita akan berikan setiap hari, satu persatu, biar teman-teman nggak nunggu terlalu lama. Nah, seperti itu. Link kuisis, bagi yang mungkin tadi koneksinya terpotong ataupun ingin coba lagi, saya akan berikan di file PDF yang akan kita bagikan besok. Oke, itu saja. Miss Firda, are you here? I'm done. Okay. You can close our class today, Miss Ica, since there is pengajian in my house. Okay. Okay, since it's noisy in Miss Firda's house. Okay, can we take a picture first, guys? So you can turn on your camera for a while, if you don't mind.
Oh, Miss Verda gave us an explanation about it. If you don't mind, can you show us? Okay. Everyone, let's say cheese. 1, 2, 3. Cheese. Thank you for joining the class today. I will share it in our WhatsApp group. Okay. We still face the challenges. Okay. Thank you very much for joining the class today, for being active in our class. We will meet again next week. And before we close our program today, let's pray based on our personal belief. Pray begin. Thank you very much, everyone. You may take a rest. See you next week. If you have any questions, okay, thank you. Miss Verda, Hi, wait a minute. It's masih still ada pengajian? recording. Yes, you can hear that. Okay, thank you for all the participants in our class today. And let's meet for the next meeting. Iya. Miss. Okay, I will stop the recording. See you. Don't forget to follow English Think Tank Instagram at English Think Tank. I try to, what is it? Speak like YouTuber. Robot. Thank you, Miss Icha. Wait a minute. I will Thank you, stop Miss the Verda. recording.